Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu dhahiratan wa batinah, wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walhamdu fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Para jemaah sidang kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya memberikan kepada kita rahmat berupa nikmat kesehatan, waktu luang, yang dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, menggerakkan hati kita, langkah kita untuk bisa hadir di pengajian yang sebelumnya kita awali dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdapat sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sidang kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal yang terkait dengan kultur. Saya katakan ini kultur, yaitu yang terkait dengan momen, yaitu setiap masuk bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau bulan-bulan lainnya, itu ada sebuah anggapan di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu sudah terbentuk turun-temurun, ya, yaitu tentang adakah ibadah khusus yang terkait dengan bulan yang kita masuk di dalamnya. Nah, pada pagi hari ini tema yang saya angkat ini adalah adakah puasa dan sholat khusus pada bulan Rajab dan Sya'ban dari tinjauan tarjih Muhammadiyah. Ini saya sampaikan karena kita ingin bahwa
masyarakat kita khususnya dari warga Muhammadiyah itu benar tahu tentang persoalan yang terkait dengan ibadah. Nah, segala hal yang terkait dengan ibadah itu bersifat tauqifiyah. Dalam sebuah bahasa fikih itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah sebuah dalil atau petunjuk dari syariat Islam itu yang sifatnya sudah paten. Dan kalau sudah paten itu tidak ada syariat Islam yang diambil dari Quran dan al-hadis al-maqbulah atau hadis yang sahih. Itu ada pengurangan atau penambahan. Jadi itu yang disebut dengan tauqifiyah. Ya, contoh ya, sholat Isya 4 rakaat itu tauqifiyah. Adapun kemudian nanti dalam perjalanannya, dalam proses sholat safar misalnya, kemudian jamak qashar, itu pun juga tauqifiyah. Karena tidak akan mungkin ada yang namanya pengurangan di dalam hal ibadah selain ada sebuah petunjuk atau dalil yang mengatur terhadap ibadah tersebut. Nah, ini harus dipahami oleh kita kaum muslimin. Tema di atas sering ditanyakan oleh kaum muslimin. Ya, ini beberapa waktu yang lalu ini banyak dari jamaah ya, pengajian yang kebetulan saya di sana membina hampir 7 tahun. Itu pertanyaan yang muncul itu adalah adakah ibadah khusus atau sholat khusus atau puasa khusus yang terkait dengan bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban. Kita sekarang masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita mau bulan Ramadan. Dasar hukum yang saya bangun di sini dalam makalah saya ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tercantum di dalam Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ya. Ini surah At-Taubah. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya. Jadi bisa dibuktikan ya. Al-Qur'an ini sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada di dalam kitab-kitab lain selain Al-Qur'an itu menyebutkan tentang bilangan bulan yang dimana Al-Qur'an telah jauh-jauh hari 14 abad yang lalu sudah menyebutkan bahwa bilangan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Ya. Tidak akan mungkin kita akan jumpai 1 tahun itu ada 13 bulan, 14 bulan, tidak akan mungkin ada. Karena ini sudah menjadi sunnah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal penciptaan langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalamnya itu ada 4 bulan yang haram.
Apa yang menjadikan sebab haramnya itu nanti kita akan bahas. Dari dinul qayyim, demikian itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian semua itu berbuat zalim di bulan itu. Jangan sekali-kali kalian itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan pelanggaran hukum di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilul musyrikina kafatan, ya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka telah memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Para jamaah sidang kajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini itu sudah saya berikan underline, yaitu dengan tulisan merah dan ada garis. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar. Ya, bisa dibuka nanti di dalam tafsir Al-Muyassar halaman 192 itu. Di sana disebutkan minha arba'atul hurum haramallahu fihinnal qital. Di antara sebab disebutkannya 4 bulan haram, di antara 12 bulan haram itu salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan perang. Ya. Tidak boleh melakukan peperangan. Ya. Di antara 4 bulan haram tersebut. Tetapi dalam tinjauan kajian hukum tentang mengenai masalah tidak diperkenankan perang di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada syarat-syarat yang dibolehkan seorang muslim itu berperang. Nanti kita akan jelaskan di bab berikutnya. Apa itu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini bisa dicatat. Yang pertama Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Yang ketiga wal Muharram, bulan Muharram. Dan yang keempat ini yang kita akan jadikan bahan pembahasan pada pagi hari ini adalah bulan Rajab. Ya. Jadi kita harus setidaknya mengacu pada tafsir para ulama mufassirin di dalam hal menjelaskan 4 bulan haram di antara 12 bulan itu yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haram dan bulan Rajab. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam 4 bulan haram itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang terlarang bagi kita kaum muslimin untuk melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa orang yang melakukan pelanggaran di bulan haram itu. Kemudian bertanya, kalau begitu bolehkah untuk melakukan pelanggaran di luar 4 bulan haram itu?
Jawabannya tetap tidak boleh. Mengapa demikian? Karena siapa yang melakukan pelanggaran di 4 bulan haram yang telah Allah Ta'ala tetapkan itu, maka dosanya itu berkali-kali lipat bagi mereka yang melakukan pelanggaran di luar bulan 4 bulan haram itu. Dan sebaliknya para jamaah, bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan di 4 bulan haram itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan berkali-kali lipat pahalanya dibandingkan dengan seseorang melakukan amal kebaikan di luar 4 bulan haram itu. Jadi ini menunjukkan apa keistimewaannya 4 bulan haram. Maka di bulan haram ini sehingga orang memiliki anggapan agar mendapatkan satu fadilah keutamaan di 4 bulan haram itu, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang menurut sebagian keyakinan mereka itu dianggap benar, padahal belum dijumpai dalil satupun mengenai hal-hal yang terkait dengan fadilah di 4 bulan haram itu, kecuali ada penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, di 4 bulan haram itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tadzlimu anfusakum, janganlah kalian melakukan tindakan zalim di 4 bulan haram itu. Salah satunya diantaranya adalah melakukan peperangan. Lalu kita bertanya, Ustaz, kalau kita tidak boleh melakukan peperangan di 4 bulan haram itu, lalu bagaimana tindakan kita kalau kita ini diserang oleh musuh? Bagaimana kita kalau kemudian tiba-tiba ada musuh menyerang kita? Kalau kemudian kita dibatasi bahwasanya kita tidak boleh melakukan peperangan di 4 bulan haram ini, maka dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kelunakan di dalam kaum muslimin ketika dia mendapatkan penyerangan dari musuh. Itu bisa dibuka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita cermati di sini para jamaah, di dalam ayat ini, dalam konteks surah Al-Baqarah ayat 190 itu jelas konteksnya itu mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Apa artinya? Dan perangilah di jalan Allah orang-orang memerangi kalian. Artinya apa para jamaah dirahmati Allah? Dalam konteks ayat ini jelas, kalau kita diserang maka kita boleh melakukan penyerangan sebatas defense, self defense. Apa self defense itu? Mempertahankan diri. Artinya di dalam ayat ini menunjukkan kaum muslimin tidak boleh mendahului
musuh. Paham ya? Kaum muslimin tidak boleh mendahului menyerang musuh. Justru yang kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika terjadi peperangan pada konteks 4 bulan yang diharapkan itu, ketika kaum muslimin diserang, baru kita boleh melakukan penyerangan, ya. Jadi 4 bulan haram yang disebutkan tadi di atas tidak boleh melakukan pelanggaran, salah satunya diantaranya adalah berperang. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh manakala ketika kaum muslimin diserang terlebih dahulu. Oleh karena entah kaum muslim, entah, ya kan? Ini bulan haram kau Islam itu syariatnya lengkap, ya. Di saat ada perintah larangan, Allah Ta'ala memberikan kelonggaran, di mana di saat kelonggaran itu secara syar'i dibolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat wala taqtadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, ya. Dan janganlah kalian itu melampaui batas di dalam berperang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka orang-orang melampaui batas. Di sini disebutkan para jamaah, salah satu di antara perbuatan melampaui batas di dalam berperang itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Muyassar itu, disampaikan yang dimaksud dengan melampaui batas itu apa. Di sini disebutkan apa? Wala tartakabul manha minal mutlaq wal ghurur. Di antara tindakan yang melampaui batas itu, yaitu ketika tawanan musuh itu dipegang, sudah kecekel, ya, sudah kepegang, saking gregetan, minal mutlaq, dicincang. Apa dicincang? Dimutilasi. Saking gregetan itu dimutilasi. Perbuatan ini adalah perbuatan apa? Taqtadu, yaitu perbuatan melampaui batas, ya. Atau kemudian dicekel, kemudian dipotong sikile misalnya, kemudian kagel aku potong tangannya satu. Ini juga termasuk tindakan-tindakan melampaui batas. Maka Islam mengajarkan kepada kita di saat berperang, yang ditunjukkan oleh Islam itu apa? Akhlak. Makanya dalam beberapa berita di YouTube itu, betapa orang-orang tahanan Palestina, ya, dari anak-anak, orang tua, perempuan, baik yang muda maupun lansia, mereka dibebaskan dalam keadaan tidak cacat sedikit pun fisiknya. Coba itu akhlak Islam. Nah, karena orang kafir, padahal tukar-tukaran apa namanya tahanan bengap kabeh, iya kan? Orang Palestina itu bengap semua. Tapi ketika musuhnya ini diserahkan dalam keadaan apa? Tersenyum gembira. Ya, orang tua disediakan dokter, ya, itu Islam. Akhlaknya begitu dijunjung oleh Islam. Ya. Sampai di sini disebutkan waqad man la yahillu qatlahu minan nisa wasibyan wasyuyukh. Ya. Dan di antara, ya, adab ketika orang berperang itu, kaum muslimin dilarang juga membunuh para wanita. Dilarang membunuh para wanita, dilarang juga dan tidak dihalalkan membunuh anak-anak. Tidak boleh juga
membunuh atau menyerang para orang tua yang papa. Coba ini akhlaknya kaum muslimin ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita berperang menghadapi musuh itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Ketika musuh menyerang kita, baru kita melakukan penyerangan. Itu pun dalam rangka untuk apa? Self defense, mempertahankan diri, membela diri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi jawaban bagi kita ketika pertanyaan itu ada pada kita. Kalau memang 4 bulan yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka tidak boleh melakukan perbuatan dosa, termasuk dalam hal berperang, maka jawabnya itu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 ya, diperkenankan ketika musuh itu menyerang kita dan kita tidak diperkenankan mendahului menyerang. Para jamaah sidang kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para jamaah ya, bagi mereka yang ketika masuk di bulan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin mendapatkan keutamaan dan fadilah dari bulan haram itu. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melipat, bagi mereka yang berbuat kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan di luar 4 bulan haram. Maka tentu pertanyaannya, Ustaz, amalan apa yang bisa dijadikan sebuah untuk mensyiarkan, untuk menghidup-hidupkan 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah amalkanlah amalan yang telah direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo gawe-gawe diri. Ya. Jangan kita membuat sesuatu ritual-ritual ya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam makalah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita ingin menghidup-hidupkan amalan di 4 bulan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, diantaranya bulan Rajab ataupun Sya'ban, maka saya tunjukkan beberapa contoh yang telah direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di dalamnya. Di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini saya sebutkan ya, misalnya kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berkali lipat di dalam menghidup-hidupkan bulan Rajab atau Sya'ban atau 4 bulan haram yang lainnya itu, saya berikan satu permisalan agar kita tetap melakukan sebuah amal ibadah dalam koridor rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah memperbanyak sholat sunnah rawatib. Dalam konteks yaitu sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya para jamaah, saya ambilkan hadis dan hadis ini sahih, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Ya. Di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, singkatnya dari Ummu Habibah, ya,
pernah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa man shalla fi yaumi wa lailatina asyra rakaatan." Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, apa kata Nabi SAW? Bunyalahu baitun fil jannah. Allah Ta'ala akan membangunkan orang itu rumah di surga. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di dunia ini kan orang butuh rumah, betul nggak? Maka kita juga menggambarkan untuk mendapatkan rumah di surga. Maka Allah Ta'ala melalui sang Nabi SAW memberikan satu anjuran apa? Lakukanlah sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Di sini kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW 12 rakaat itu terdiri apa? Kata Nabi, arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian raka'atan ba'daha, kemudian 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'da maghrib, dan melakukan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'da isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah merupakan ibadah nafilah tambahan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pahala di bulan haram ini. Artinya apa? Panjenengan harus semangat untuk apa? Melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah rawatib, nggak ketinggalan 12 rakaat. Ya. Dan di sini tidak disebutkan, tidak ada namanya sholat rojabiyah, itu tidak ada. Atau istilahnya orang mengatakan apa? Sholat raghaib. Nanti panjenengan minum. Ada yang pernah dengar? Mengistilahkan dengan ibadah sunnah dengan sholat raghaib. Ya, setelah kita rinci, ya, ternyata hadisnya itu maudhu, palsu. Maka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup melakukan ibadah sunnah yang sudah direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pilihkan lagi supaya kita mendapatkan apa? Pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tentu dengan jalan kita melakukan dengan ikhlas, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, saya ambilkan sholat sunnah wudhu. Ini barangkali di antara kita jarang melakukan sholat sunnah wudhu. Padahal sholat sunnah wudhu ini masya Allah, ya. Ini dari Bilal radhiyallahu anhu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar terompah sandal naklunnya Bilal itu di surga. Oh, Bilalnya itu masih di dunia, itu sandal akhirnya surga. Oh, coba bayangkan, sandal itu surga. Ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Bilal, ya, langsung saja saya berikan pada hadis, fa inni sami'tu dabban 'alaika baina yaday fil jannah. Bilal, aku tadi malam itu tidur, ya, bermimpi melihat sandalmu itu di surga. Amalan apa
wahai Bilal sehingga menjadikan sandalmu ke surga? Amalan apa itu? Kata Bilal radhiyallahu anhu, qala ma amiltu amalan adja'in bi anni lam abhar tuhuran fi sa'atin lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli, muttafaqun alaihi. Apa kata Bilal radhiyallahu anhu? Tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku bersuci berwudu pada suatu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut berupa sholat yang telah ditetapkan kepadaku. Di dalam buku Tarjih Muhammadiyah jilid 3, hadis ini disebutkan sebagai sholat sunnah wudu. Bisa enggak? Ya. Jadi Allah Ta'ala melalui Nabi SAW itu sudah mengatur amalan-amalan sunnah yang perlu dihidup-hidupkan oleh kaum muslimin sehingga tidak ngarang-ngarang, ya. Tidak kemudian enaknya bulan Rajab iki digawe ibadah iki misalnya larung laut misalnya gitu. Poso dhisik 40 hari misalnya, ya. Ini tidak direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tetap on the right track, supaya kita tetap pada jalur yang benar di dalam menapai ibadah-ibadah yang ada di dalam yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mencukupkan pada apa yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Kemudian juga saya bawakan contoh hadis, ya, yang mungkin barangkali di antara kita, ya, melakukan ibadah ini. Apa ibadah sholat sunnah di antara adzan dan iqamah? Ya, adzan dan iqamah itu ada 2 rakaat, ya, yang dimana di sana Nabi SAW memberikan satu statement liman yasha, kepada siapa yang suka. Apa itu? Ibadah sholat apa? Sunnah antara adzan dan iqamah maghrib. Ya, dia bukan masuk dalam kategori sholat sunnah wajib. Dia disebutkan sebagai sholat antara adzan dan iqamah. Yang rawatib itu sudah tadi yang dijelaskan 12 rakaat itu. Tetapi untuk ibadah sholat sunnah antara adzan dan iqamah itu diatur oleh Nabi SAW itu liman yasha, bagi siapa yang menghendaki, terutama pada sholat maghrib. Ustaz, saya kok belum menjumpai dalil tentang sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah isya. Betul, tetapi kita mencukupkan kepada hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun. Tsumma qala bitsalisat liman syaa. Kata Nabi SAW, antara tiap-tiap 2 adzan itu ada sholat. Antara tiap-tiap 2 adzan itu ada sholat. Ini sampai disebutkan oleh Nabi SAW 3 kali. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Sapa sing gelem monggo. Maka kalau kita ada saudara kita yang ketika maghrib masuk adzan menunggu iqamah, mau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka berdasarkan dalil ini, ya, berdasarkan dalil ini dibolehkan, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga, adakah sholat raghaib dan puasa sunnah khusus di bulan Rajab? Ini kita sudah masuk pada
pembahasan inti ya. Ini saya ambilkan di dalam websitenya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ya. Ini panjang hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang menarik yang saya sampaikan ya. Di sini disebutkan ya, ini bukan hadis, ini adalah sebuah ungkapan dan kemudian diakui ini sampai ucapannya nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini adalah merupakan hadis maudhu atau hadis palsu. Apa di sana disebutkan Rajabun Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut mereka, wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Ya. Wa ma min ahadin yasumu yaumal khamisi awal khamisi fi Rajabin. Bagi mereka yang pernah melakukan puasa Rajab itu, start pertama awal mula untuk melakukan puasa Rajab itu startnya itu pada hari Kamis, awal Kamis di bulan Rajab ya, awal Kamis di bulan Rajab. Thumma yusalli fi ma bainal maghribi wal atama ya'ni lailatul jumu'ati tinta asyrata rakaat. Lalu kemudian dia melakukan 2 rakaat sholat sunat antara maghrib dan isya itu sebanyak 12 rakaat. Ya, tata cara sholat rakaat yang di dalam hadis maudhu itu disebutkan ada 12 rakaat caranya. Wa qara fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab marrah. Dan pada rakaat yang pertama membaca suratul Fatihah itu sekali, kemudian wa inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian membaca surah Al-Qadr itu salasa marrat, 3 kali. Jadi alhamdulillahirabbil alamin sampai wadhalin, kemudian membaca surah Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai seterusnya itu 3 kali. Kemudian waqul huwallahu ahad itna asyara. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Ya, ini langsung saya singkat saja. Kemudian di sini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya lihat panjenengan di layar itu saya berikan bold ya. Yang ini menjadi menarik untuk kita kaji. Apa? Kemudian hadis palsu itu ya, menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma min abdin wala li amatin shallahadi shallah, tidaklah di antara umatku itu melakukan sholat ini, sholat apa? Raghaib atau sholat jabiyah itu ya. Apa kata Nabi yang seolah-olah disambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, illa ghafarallah, kecuali Allah mengampuninya jami'an dzunubi, seluruh dosanya, wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak bulu yang ada di lautan. Yang menariknya terakhir ini para jamaah apa? Wa adada warahil asjar, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang melakukan sholat tersebut sebanyak daun-daun yang ada di pohon. Wa syafa'a yawmal qiyamah bisa bagi ati minal ahli bait, dan orang tersebut mampu memberikan syafaat kepada 700 keluarganya.
Oh, panjenengan hitung 700 keluarga itu mulai dari mana ya? Ambil saja dari kita, bapak kita, terus di atas bapak kita, di atas 700. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Namun sayangnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Maka kita mencukupkan untuk menghidup-hidupkan 4 bulan haram itu dengan amanah yang sudah direkomendasikan oleh Nabi SAW. Kepingin puasa Senin Kemis, itu kan ada kebetulan ya. Ustaz tambah kalau poso mutih oleh nggak? Tak tambah kalau poso mutih. Kita mengamalkan satu amanah itu cukup dengan apa yang telah direkamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kepingin menghidupkan bulan 4 bulan yang haram itu, Rajab, Syakban ini apa? Puasa Yaumul Bid, puasa putih 13, 14, 15. Ada, nah, ada. Nah, di sini para jamaah disebutkan sholatnya itu 12 rakaat. Ya, dan ini disebutkan ya bahwa hadis ini adalah hadis palsu ya. Ini nanti bisa dilihat ya di dalam websitenya BBM Jateng ya. Terakhir para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga saya ambilkan kutipan dari ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, hatani sholatani lam yusallihuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 sholat itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Yaitu apa? Sholat Rajabiyah dan sholat Syakbaniyah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya. Artinya apa? Kita mencukupkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tuturkan kepada kita. Ini dari tinjauan Tarjih Muhammadiyah ya. Nah, ya. Maka terakhir ya, kesimpulan puasa di bulan Rajab secara khusus itu tidak ada. Kecuali bulan Rajab itu merupakan salah satu dari bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi anjuran memperbanyak puasa di bulan Rajab itu tidak ada dalil yang khusus ya. Namun ada anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Syakban ya, ada. Bulan Syakban Nabi SAW itu memperbanyak puasa ya. Tetapi jangan dipahami puasa bulan Syakban itu 1 bulan persis seperti kita melaksanakan puasa Ramadan. Cuma Nabi mengatakan, Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syakban ya. Puasa Daudnya, puasa Senin Kemisnya, puasa Yaumul Bidnya ya. Ini semua adalah merupakan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sini Nabi SAW mengatakan ya, puasa Bid disebutkan ya, an-nasumu minasyahr salata ayyamin bid ya. Orang yang melakukan puasa Bid ya 13, 14 dan 15 itu kata Nabi SAW, dia as-shaumid dahri, puasa tersebut seperti puasa setahun. Jadi kalau panjenengan mungkin puasa setahun, amalan bobot fadilahnya, keutamanya, maka Nabi SAW merekomendasikan untuk melakukan puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Wis cukup itu saja. Ya. Ini semua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil dari buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama, yaitu Suara Muhammadiyah jilid 2 halaman 134. Penulisnya Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ya, setiap 1 bulan 13, 14, 15 kita selalu menjumpai. Ya, sama dengan puasa Senin Kamis setiap bulan kita jumpai, sampai kiamat itu kita akan jumpai. Jadi kita nggak perlu membuat cara sendiri cukup yang telah direkomkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kajian kita Tarjih Muhammadiyah pada subuh ini memberikan kepada kita wawasan pengetahuan tentang dinul Islam ini, sehingga kita di dalam melakukan tata cara ibadah itu setidaknya ada dasar, ya, ada dasar bijak untuk kita bisa lakukan. Ya, oleh karena itu mari kita hidupkan kajian Tarjih Muhammadiyah ini sebagai bentuk sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk bisa membumikan Tarjih Muhammadiyah agar dalam amal ibadah kita itu senantiasa mencocoki ilmu, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah atau hadis yang sahih. Demikian dari saya. Jika ada tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi